Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kesempatan subuh kali ini kita akan membahas salah satu sunnah daripada kesunahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, setelah kita mengetahui sunnah ini, maka dianjurkan bagi kita untuk mengerjakannya, karena ada beberapa fadilah, keutamaan dan pahala yang besar dari sunnah ini. Apa itu sunnahnya? Yaitu sunnah pada saat kita sholat, terutama pada saat sholat, yaitu dianjurkan untuk memakai imamah. Orang kita menyebutnya bolang. Dan sebenarnya memakai imamah atau memakai bolang ini tidak terkhusus kepada orang alim saja. Kalau orang yang memakai bolang itu berarti alim, tidak juga sih. Artinya siapapun boleh memakai imamah, karena itu sunnah. Dan memakai imamah ini disunahkan lebih terafdal adalah pada saat kita melaksanakan sholat. Nah, kalau seandainya umpama, mohon maaf, ada orang umpama dia mungkin tidak alim atau biasa saja, dia memakai imamah, cuman tidak enak saja kalau memakai imamah di Masjid Al-Munawwar umpama, nanti dipadahi dari mana lagi ulama ini. Ya, kalau seandainya sholat di rumah, sholat sunnah kah, ya, maka pakailah memakai imamah tadi, karena fadilahnya besar sekali. Nanti kita sebutkan beberapa fadilahnya ya. Nah, jadi kalau seandainya ingin mengamalkan ini, dan rasanya mungkin gimana begitu kalau memakai imamah di masjid karena dia bukan orang alim. Dan sekali lagi, sebenarnya memakai imamah ini bukan hanya orang alim, siapapun boleh memakainya. Dan tidak wajib pakai ijazah. Arti ijazah itu dipakaikan oleh guru yang memakai, yang mempunyai sanad imamah sampai ke Nabi. Artinya walaupun ada seseorang dia tidak pernah berijazah dengan seorang guru, boleh hukumnya memakai imamah. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Nah, tetapi kalau ijazah, ada seorang guru mengijazahkan memakai imamah, ya, ijazah libas, memakai imamah dan sebagainya kepada muridnya, maka itu lebih utama lagi. Dan kalau seandainya sudah dipakaikan imamah, diijazahkan dengan gurunya, maka sepantasnya, sebaiknya dia memakai imamah itu. Ada orang ijazah banyak banget, ijazah besurban, ijazah bebolang, ijazah becincin apa semuanya, tapi kan ada suah dipakai-pakai, ditumpuk aja ijazah itu di rumah. Untuk apa itu? Ya, dipakai untuk apa? Tidak lain kita untuk mengamalkan sunnah Nabi. Nah, kenapa demikian? Nah, kita lihat ya, karena imamah itu dalam logatan, dalam istilah bahasa Arab adalah ma'ammar ra'sa. Yang disebut imamah itu adalah sesuatu yang mengikat di atas kepala. Apa saja yang terikat di kepala, maka itu sebagai imamah. Diikat di kepala. Walaupun perban ibarat kata imamah juga.
Nah oleh karenanya ada sebagian ulama, kalau tidak salah pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar, kalau tidak salah, beliau mengatakan memakai kupiah pun juga termasuk imamah. Pakai kupiah nih. Nah. Tapi itu kurang kuat karena imamah dengan kupiah itu beda. Kalau kupiah namanya qalansuah. Kupiah namanya. Nah, jadi yang disebut imamah yang sebenarnya adalah ma'amar rasa, sesuatu yang diikatkan di atas kepala. Di kepala maksudnya. Nah, tapi wasyara'an, adapun ilmu syara', definisi imamah dalam pandangan ilmu syara' adalah kullu ma yu'qadu 'ala ra'si, kullu ma yu'qadu 'ala ra'si wa yulaffu wa yukawwaru bi qasdi ittiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini syar'an nih. Kata ulama yang dimaksud imamah itu adalah sehelai kain panjang yang diikatkan dan dilingkarkan di atas kepala, artinya di kepala, dengan tujuan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diikatkan kain di atas kepala, di kepala tadi, maka imamah sudah. Tapi yang bagaimana imamah itu nanti kita lihat perbedaan imamah kita orang Islam dengan imamah orang yang bukan Islam. Apa bedanya? Apalagi bebuahan Hindu itu kan ya. Bebuahan Hindu tebal-tebal dia, ganal-ganal imamahnya, tapi bukan Islam. Kami waktu kemarin pulang dari haji itu transit di Dubai. Di Dubai itu kan semacam negara manapun ada di situ, karena dia kota negara yang begitu luar biasa kotanya. Jadi pas ketemu bubuhan India, ganal-ganalnya imamah itu, mungkin ada 3 kilo kain itu, mungkin lebih, mungkin ganal. Nah, ternyata bukan ulama itu bubuhan orang Hindu, karena dia memakai imamah seperti itu modelnya adalah karena adat istiadat di sana. Maka tingkatnya banyak benar, sampai berapa tingkat itu. Kita lihat nanti perbedaannya di mana. Nah oleh karenanya nanti dianjurkan kalau memakai imamah itu pakai qalansuah atau memakai kupiah. Nah tujuannya mengikuti sunnah Nabi, bukan ngikutin yang lain, tren mama. Lagi tren. Ada orang penyanyi modelnya begitu, modelnya berikat kepala juga. Kan ada tahun berapa itu penyanyi yang pakai selendang juga. Mengikuti gaya Rhoma Irama, karena dia fans dengan Rhoma Irama, pakai selendang juga ketika bernyanyi. Ya, nah kayak begitu kan Rhoma Irama itu modelnya. Rhoma Irama begini modelnya. Nyanyinya. Nah, bukan mengikuti siapa-siapa, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bacakan sunnah-sunnahnya. Yang pertama, kata ulama, ketika kita memakai imamah dianjurkan memakai imamah yang berwarna putih. Paling afdal adalah warna putih. Walaupun ada dalam riwayat Nabi memakai imamah warna hitam, ada warna hijau, ada warna merah, ada. Tapi yang paling afdal adalah berwarna putih. Nah, oleh karena itu guru-guru kita, semuanya guru-guru kita yang bersanad, ya para habaib kita, para guru-guru kita, semuanya kalau memakai bolang biasanya berwarna putih. Dan itu sifat sufi. Ya, sifat sufi, orang-orang sufi memakai warna putih. Tapi kalau nanti warnanya macam-macam, warna merah nanti apa? Takut nanti identik dengan model orang-orang imamahnya orang-orang India, yang notabene-nya mungkin mereka bukan beragama Islam tapi beragama Hindu. Putih, kalau putih aman sudah. Ya. Kemudian yang kedua, sunnah memakai bolang tersebut ada adabah, yaitu bahasa kitanya ada buntutnya. Nah, jadi kalau ada orang memakai imamah pakai buntut boleh. Ya, itu ciri khas. Memakai buntut ini sunnahnya itu adalah sejengkal, ya sejengkal saja, jangan terlalu panjang, dan makruh kalau seandainya melebihi 1 dira'. Dira' itu adalah nih 1 gini. Jangan. Ya kalau mau pakai buntut
sejengkal saja. Dan dianjurkan memakai kalau ada buntutnya itu ditaruh di tengah, di antara kanan dan kiri. Nah, ada juga yang menaruh di sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri, ada juga yang tidak memakai buntut. Jadi tergantung tergantung selera lah. Kalau panjang imamahnya maka dianjurkan ada buntutnya dikit. Bahkan dalam riwayat yang lain tuh buntutnya ada 2. Kayak bubuan jamaah tabligh itu kan buntutnya ada 2, satu di atas, satu di bawah dia. Nah, ada yang riwayat seperti itu. Ala kulli hal, kalau ingin berbuntut maka taruh di tengah. Sunnahnya ditaruh di tengah. Tapi ada sebagian ulama ciri khas kalau ditaruh di kiri katanya ahli tasawuf, ditaruh di kanan ahli fikih. Tidak memakai buntut itu ahli semuanya. Ahli apakah? Nah, jadi ala kulli seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena disebutkan di dalam riwayat Imam Tabarani daripada Abi Abdissalam, berkata dia, qultu li ibni Umar, aku bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Sayyidina Umar. Jadi Abi Abdissalam bertanya kepada Abdullah bin Umar. Apa pertanyaannya apa? Kata beliau, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tammu? Qala kana yudawwiru qawra imamatihi ala ra'sihi wa yaghrizuha min waraihi wa yursiluha baina katifaihi. Nah, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu melingkarkan putaran imamahnya pada kepalanya, yakni diikat di kepala. Kemudian memanjangkan ujung imamahnya ke arah belakangnya, ada buntutnya bahasa kitanya, dan membiarkan buntut tersebut bergantung di antara kedua pundaknya. Wa qala al-Imam As-Sayuti, berkata Imam Sayuti, wa aqallu ma warada fi qadriha 4 asabi'a wa aktsaru ma warada dhira'un. Kata Al-Imam Sayuti, imamah itu buntut tadi dianjurkan itu tidak kurang daripada 4 jari. Jadi kalau hendak berbuntut sekurang-kurangnya 4 jari begini. Ya, dan tidak lebih panjangnya daripada 1 dhira', 1 hasta. Kurang lebih 30 atau 40 cm. Kalau kepanjangan nanti berlilit-lilit pulang. Ya, tidak lebih daripada 1 dhira'. Wah, kemudian dianjurkan lagi seperti yang kita sebutkan di awal, memakai imamah ini pada saat hendak melaksanakan salat. Itu paling afdal. Ada orang lucu juga, ya, ketika salat kadang memakai imamah, tapi ketika hendak berjalan, hendak berceramah dan sebagainya hanya berimamah. Ada juga kita temui guru begitu. Padahal afdalnya yang dianjurkan itu salat. Nah, ketika hendak berceramah hanya berimamah, berbolang, ganal-banar berbolangnya. Tapi ketika salat dilepasnya imamahnya, terbalik itu. Yang dianjurkan itu adalah pada saat salat, itu yang paling afdal. Bukan berarti kalau ceramah enggak pakai bolang, enggak pakai bolang. Tapi kalau kita bicara afdalnya adalah yang afdal pada saat salat. Oleh karena itu seperti yang kita sebutkan di awal, bubuan pian ini nah, ya, kalau hendak pakai imamah, ya, hendak salat itu yang bagus. Kalau rasa ada supan di masjid, di rumah itu pas salat sunat kah, salat tahajud kah, salat witir kah, salat duha kah, pakai imamah itu. Dianjurkan untuk memakai imamah. Kenapa demikian? Nah, perhatikan ini hadisnya. Ya, disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Salatun bi'imamatin khairun min 70 rak'atan bighairi imamah. Orang yang salat dengan menggunakan imamah, bolang tadi,
maka dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada orang yang salat 70 rakaat tidak memakai bolang. Nah, bayangkan tuh. Jadi salat kita pakai bolang itu sama kita salat 70 rakaat orang yang tidak pakai bolang. Bandingannya 70 rakaat. Bagaimana kalau seandainya kita umpama salatnya itu salat tarawih, salat witir, apalagi salat wajib? Maka pahalanya itu sama seperti kita melaksanakan 70 kali salat fardu yang orang yang tidak memakai imamah. Beruntung sekali. Dan disebutkan di dalam hadis Imam Ibnu Asakir, salatu tatawu'in aw faridatin bi imamatin, dalam riwayat yang lain ya, ta'dilu 25 salatan bila imamah wa jumu'atun bi imamatin ta'dilu 70 jumu'atan bila imamah. Perhatikan ini, subhanallah. Dan Nabi salat sunnah atau salat fardu, salat sunnah nih apalagi salat fardu, dengan memakai imamah itu lebih afdal daripada orang yang salat 25 rakaat, 25 salat bukan 25 rakaat, 25 salat tidak memakai imamah. Dan orang yang salat Jumat memakai imamah, terutama yang jadi khatib, terutama yang jadi imam, afdal pakai imamah. Dan sekali lagi orang pakai imamah ini tidak mesti identik orang alim. Ya, tidak identik orang alim. Artinya boleh siapapun juga. Terutama di salat Jumat, siapa yang memakai imamah bolang tadi pada saat melaksanakan salat Jumat, terutama yang jadi imam atau yang jadi khatib, maka dia lebih afdal. Artinya yang dia dapatkan pahalanya itu lebih afdal daripada orang yang salat Jumat sebanyak 70 kali salat Jumat. Artinya 70 Jumat nih. Nah, berapa itu? Berapa tahun 70 Jumat? Berapa bulan? Ya, sebulan setahun berapa minggu? Nah, itu. Sebanyak 70 kali Jumat. Bayangkan itu. Nah, penting kalah pahalanya banyak tadi. Makanya biasanya ada orang memakai imamah. Terutama yang khatib, jangan yang khatib ini memakai tidak memakai imamah, apalagi memakai apa ngarannya warna nang gelap. Yang parahnya ada khatib memakai kopiah hirang, sarungnya coklat hirang, memakai jas hirang, mimbarnya hirang, orangnya hirang, pas mati lampu gelap lalu di mimbar tadi. Kelihatan gigi aja. Sunnah yang bagus yang putih, terutama ya khatib dan yang jadi imam. Dalam riwayat Imam Dailami, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, rak'atani bi'imamatin khairun min 70 rak'atan bila imamah. Kurang lebih aja deh hadis yang awal tadi ya. 2 rakaat salat memakai bolang itu lebih baik daripada orang yang salat 70 rakaat tanpa memakai bolang. Nah, kemudian begitu juga dalam riwayat yang lain ya. Inna lillahi malaikatan yastaghfiruna lilabisiyil amaim. Sesungguhnya Allah menciptakan malaikat. Jadi ada Allah mengkhususkan malaikat diciptakan oleh Allah. Malaikat ini apa ditugaskan oleh Allah? Malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan, memintakan ampun kepada orang-orang yang memakai bolang. Jadi selama orang itu memakai bolang, malaikat, ya Allah ampuni orang ini. Khusus tuh malaikatnya yang doakan tadi. Khusus, ya Allah ampuni orang ini. Terus didoakan malaikat. La ilaha illallah. Dalam riwayat Imam Tabrani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati."
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah selalu memberikan rahmat. Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat mendoakan kita. Mendoakan siapa? Mendoakan kepada orang-orang yang memakai bolang di hari Jumat. Nah, subhanallah. Allah memberikan rahmat, disayangi Allah orang yang pakai bolang tadi. Malaikat mendoakan kita. Kapan itu? Di hari Jumat. Yani pada saat pelaksanaan salat Jumat pakai imamah tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya tidak memakai imamah pada saat berihram haji atau berihram umrah. Jelas lah ya, kalau laki-laki nggak boleh memakai tutup kepala, jangankan berbolang, kopiah saja tidak boleh. Pada saat berhaji, pada saat berihram, ihram haji atau ihram umrah, jangan. Kemudian memakai kain yang baik. Arti baik itu kain yang tidak dilarang oleh agama kita. Bagaimana kain yang dilarang? Seperti umpama kain yang terbuat dari sutra 100%. Laki-laki tidak boleh memakai kain sutra 100%. Jangan. Atau kain tadi terbuat dari benda-benda yang mengandung najis. Ya, umpama ada kainnya itu terbuat dari benang bulu-bulu, ternyata bulunya bulu babi umpama, atau bulu apakah itu? Tidak boleh. Atau apa? Memakai bolang tapi kainnya kain kena najis. Jangan dipakai. Menjaga kebersihan imamah tersebut, ini dicuci, jangan dicuci bulan-bulan itu bolang tadi. Sekali dipakai di sini hilang. Karena dakinya kada diganti-ganti, jangan diganti, dicucilah bolang tadi. Dan kata ulama, dianjurkan ketika kita memakai imamah dengan niat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jangan ngikutin tren, ngikutin Nabi. Kemudian apalagi? Minta kepada Allah dengan memakai imamah ini, mudah-mudahan hatinya menjadi lembut. Tidak pantaslah kalau ada orang pakai bolang tapi kelakuannya ganas orangnya. Biasanya kalau orang memakai bolang itu hatinya lebih tenang. Minta sama Allah untuk dilembutkan hati dan juga minta kewibawaan dan juga minta kemuliaan. Jadi dengan berkat imamah tadi, ya Allah, aku niat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dengan memakai imamah ini, ya Allah, berikanlah aku kemuliaan darimu, minta kelembutan darimu, minta juga sifat lembut darimu. Allah yang beri itu semua, ditanamkan di dalam hati kita. Dan biasanya kalau orang sudah memakai bolang ini, rasa supan juga. Kalau seandainya sudah memakai bolang tapi kelakuannya kada baik. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tammu tasdadu hilman." Pakai bolang kata Nabi. Pakailah bolang. Karena dengan memakai bolang itu kalian akan mendapatkan kelembutan hati. Nah, jadi kalau ada orang yang suka penyarikan apa, coba pakai bolang, dia akan meredam itu. Akan meredam. Nah, itu salah satu untuk bisa meredam keemosian seseorang dengan memakai bolang tadi. Dalam riwayat Imam Dailami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-amaimu waqarul mu'mini wa izzul arabi, fa idza wada'uha wada'u izzahum." Imamah atau bolang itu merupakan kewibawaan orang-orang mukmin dan kemuliaan daripada orang-orang Arab. Ya, jadi itu menambahkan wibawa. Orang yang akan pakai bolang biasanya akan berwibawa. Jika mereka melepasnya, maka berarti mereka telah melepaskan kemuliaan tadi.
artinya sering-sering memakai bolang, karena itu wibawa. Tapi kalau dilepas bolang tadi, kurang wibawanya sudah, kurang wibawanya. Ada dulu orang cerita begini ya, jadi ada satu masjid, kemudian pada saat itu sang khatib tugasnya dia kerjakan ya, jadi sang khatib ini mengerjakan tugasnya sebagai khatib di mimbar. Waktu dia naik ke mimbar menghadap ke jamaah, baru dia ngeliat jamaah berapa banyak jamaahnya. Nah, di dekat mimbar itu ada bubuhan jamaah tablik. Jamaah tablik kan memakai bolang biasanya. Pakai bolang jamaah tablik mas itu. Ketika dia melihat orang yang pakai bolang ini, menggetar si khatib tadi. Jangan-jangan di depan ini orang alim jadinya. Ya, jangan-jangan yang di depan ini orang alim. Bergetar dia. Padahal yang jadi khatib ya si khatib tadi, yang jadi khutbah si khatib tadi, tapi karena nggak pakai bolang, kalau wibawa dengan orang yang di bawah. Kami masih ingat ya waktu belajar di pesantren Abu Yasarwani itu, beliau mengatakan kalau anak berceramah, terutama ceramah ya, kan menghadapi orang tuh, khatib apa ya, sholat, pakailah pakaian yang bagus. Abu Ya tuh, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasanmu ketika kau masuk masjid. Jangan pakai bebarangan. Karena kenapa Hajar Siddiq itu dalam ayat Al-Quran surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi Abu Yasarwani, hai orang yang berselimut, bangun kamu. Artinya orang yang sedang santai-santai, bangun berdakwah. Kum fa'anzir, bangun berikan kabar kepada orang-orang. Artinya kalau ingin berdakwah, karena kan Nabi disuruh berdakwah waktu itu. Wa rabbaka fakabbir, kalau ingin berdakwah, kalian berdakwah ingatin, besarkan Allah, masukkan dalam hati tidak ada yang lebih mulia kecuali Allah. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah. Nah, kata Abu Yasarwani tafsirannya itu, dan pakaianmu sucikanlah. Artinya kalau kau hendak berdakwah, ajar Abu Yasarwani ini, necis. Nah, kita lihat Abu Yasarwani, guru-guru kita kan ya, guru sekumpul, mana guru. Kalau sini berdakwah necis, ya, pakaian bolang apa semuanya bagus. Itu Abu Yasarwani kalau sidin ceramah kemana aja, kisahnya itu sidin membawa cincin sekotak halus. Nah, jadi kalau sidin hendak ceramah kemana, umpama sehari ada beberapa kegiatan, setiap ceramah di tempat ini berganti cincin, nanti tempat lain berganti cincin. Untuk apa? Necis. Supaya apa? Supaya kita itu jangan dianggap remeh, dan itu Allah perintahkan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berdakwah necis. Jangan berdakwah baju kada berganti, pas mau angkat tangan begini ketek basah, bepandir mulut bau, pakai kopiah hirang pas dibuka kopiahnya umah harupnya. Jangan, orang nggak respect di situ. Ganteng-ganteng kata Abu Yasarwani. Nah, bedakan yang mana ulama, yang mana bukan ulama. Ada dulu di pengalaman ya, tapi bukan kami. Jadi kami bukan bahari itu jadi pengulu di Kelandasan Ulu, bahari. Jadi berkumpul lawan bubuhan pengulu, jadi ada kisah jarnya buat pengulu ini. Jadi pengulu ini pas datang ke pengantin, hendak orang menikahkan, dia pakaian biasa, kadang model nang kayak model pengulu apa, biasa saja, nang kayak orang biasa. Duduklah pengulu ini, ketika datang di tempat itu duduk di belakang. Tuan rumah ini menunggui, mana pengulunya ini, cari sana cari sini, ditelepon kada aktif juga, cari sana cari sini, setengah jam ada itu, bahkan 1 jam menunggu ini tuan rumah, terlambat sudah ini pengulu, lama mencari. Anyar pengulunya bertakun, cari siapa pak? Cari pengulu. Kenapa nggak datang nih? Saya pengulunya. Kenapa bapak diam? Mana pakaiannya kada necis pulang. Nah, coba itu bedakan. Abu Yasarwani begitu. Wa thiyabaka fatahhir, kata Allah. Jadi Abu Yasarwani kalau ingin berdakwah
pakaianmu tuh sucikan, artinya necis, jangan bebarangan memakai baju itu. Nah begitu juga salat. Sebagian guru tuh ya ada kalau mau salat nggak mau sembarang, pakai sarungnya sarung Samarinda asli, maksudnya yang mahal nih, bolang, bercincin, apa begitu, ganteng. Kalau kita datang ke pengantin saja malu dengan pakaian yang biasa, bagaimana kepada Allah Ta'ala? Pada Allah yang memberikan kita segala-galanya. Tidak pantas kalau kita menghadap Allah dengan pakaian yang biasa-biasa saja. Beganteng-gantenglah begitu. Kemudian selanjutnya memakai imamah, perhatikan ya, dengan cara berdiri. Nah, ini banyak ada orang mengijazahkan memakai imamah berduduk, jangan, berdiri. Ijazahnya itu berdiri. Jadi kalau ada guru mengijazahkan murid tapi sambil berduduk, ini gurunya kurang pas ini. Lain kalau gurunya umpama sudah kada sehat atau apa begitu, aku kada sehat jadi jadi aku memakaikan ikam berduduk. Tapi setelah itu berdiri, sunahnya berdiri. Kenapa? Karena disebutkan di dalam pendapat, terutama di kitab Ta'limul Muta'allim, itu salah satu penyebab menjadikan orang mendapatkan kemiskinan adalah orang yang memakai bolang dengan cara berduduk. Jangan berduduk, ya, berdiri. Wa kemudian salafun saleh juga menganjurkan membaca ayatul kursi, sampai mengikat sambil baca ayat kursi. Kami begitu waktu ambil ijazah lawan Habib Umar, Habib Abu Bakar Adani, Habib Salim Asy'ari, dipakaikan sidin sambil membaca ayatul kursi. Kemudian selanjutnya memakai dengan cara pelan-pelan dan melepasnya pun dengan cara perlahan-lahan. Ya. Jangan memakai imamah rubah begitu, tekipai kopiah, tekipai sorban, tekipai ditariknya pelan-pelan. Ini kewibawaan. Jadi lepasnya pun juga dengan perlahan-lahan. Nah, kemudian bagaimana kita memakai sorban tadi? Kalau memakai sorban ini kan ibarat kata terserah modelnya bagaimana. Artinya itu kita ngambil sanad tadi kemana? Kalau bubuhan Banjar kan banyak biasanya modelnya seperti guru sekumpul. Kalau bubuhan Hadramaut terutama murid-murid Habib Umar biasanya bertingkat. Ya, kalau bubuhan Habib Salim Asy'ari ya biasa saja, artinya yang berlipat begitu saja. Abu Yasarwani itu kayak Habib Abdul Qadir Segaf. Sama. Kalau seandainya banyak mengambil sanad, ya guru ini ngambil sanad ke si fulan, guru ini. Terkadang dia berganti-ganti model surban itu. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan model itu kepada guru-guru yang diambil tadi sampai ke Rasulullah. Jadi model ini terserah saja ya, model itu terserah saja. Cuman biasanya guru-guru itu pasti modelnya dia begini, ya model begini. Itu maksudnya lam alif jalalah, kan gini, silang gini. Itu adalah lam alif jalalah. Orang Mesir beda surbannya, orang Sudan beda surbannya. Itu silahkan saja. Tapi hampir rata-rata mereka biasanya pasti dia dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Jadi di sini bersampuk begini, walaupun tidak terlalu begini. Yang penting bersampuk di sini untuk apa? Menunjukkan itu adalah lam alif jalalah. Artinya la ilaha illallah. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi kita bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikina. Perhatikan ini ya. Al-amaimu 'alal qalanis. Qauluhu al-qalanis bi fathil qaf wa kasrin nuni wa jam'u qalan suwatin wa hiya at-taqiyatu wa ghairuha mimma yulafful imamatu 'alaiha. Nah, perhatikan ya. Jar Nabi, perbedaan antara kita orang Islam dengan orang yang bukan Islam, cara memakai imamahnya adalah dengan memakai peci.
Artinya orang Islam kalau hendak pakai imamah berkupiah dulu, hanyar berpakai sorban, berpakai bolang maksud tadi. Tapi kalau bukan orang Islam, mereka itu tidak memakai kupiah, langsung saja. Pernah lihat nggak orang India itu memakai imamah? Jadi dia kainnya panjang, ditutupnya di sini dulu, baru dia pakai imamah. Ya, jadi Nabi menganjurkan memakai kupiah tadi, qalansuah. La ilaha illallah. Nah kemudian kata ulama terakhir ya, setelah kita memakai imamah atau apalagi pada saat kita memakai imamah, maka jagalah muru'ah, jagalah kehormatan imamah tadi, jagalah kehormatan kita karena imamah tadi. Artinya jangan sampai kita memakai imamah, pakai bolang tadi, tapi kita melakukan perbuatan yang kurang baik, walaupun itu bukan haram, walaupun itu bukan haram, kurang baik saja dipandang orang, jangan. Apalagi masuk perbuatan yang makruh, apalagi yang haram. Salah satu yang tidak pantas adalah, ini kata ulama, memakai imamah tapi merokok. Ya, artinya sambil memakai imamah di depan orang merokok, itu kurang pantas. Kenapa? Karena kan tadi didoakan malaikat tuh, ya Allah rahmati orang ini, ya ampuni orang ini. Malaikat tuh doakan, Allah memberikan rahmat, ya Allah berikan rahmat, kata Allah aku sayang kepada orang ini. Tapi orang ini berokok itu kan kalau ulama Indonesia kan mengatakan makruh, kalau ulama di luar negeri mengatakan, di Timur Tengah mengatakan haram. Kenapa ulama kita mengatakan makruh, ulama Arab mengatakan haram? Ya, karena ulama kita ngerokok juga. Jadi daripada dikatakan halal, makruh aja jadinya. Nah, jadi kalau hendak merokok lepas imamah tadi, karena tidak mempan doa tadi itu, doanya malaikat. Malaikat kan kada ketujuh dengan bau-bau tadi itu. Makanya Abu Yasarwan itu berpesan, kalau ada yang merokok jangan dekat lawan aku. Dan situ mengatakan kalau ikam hendak jadi muridku jangan berokok. Jangan berokok. Ini Abu Yasarwani. Kami berguru lawan Abu Yasarwani. Kami guru-guru kami yang kami belajar tidak ada yang merokok. Guru Habib Umar, Habib Salim, apalagi Habib Salim, tumbak jar sini. Ya tumbak, kalau biasanya kan tombak itu. Tumbak itu paling, Habib Salim Asy-Syatiri, Sultanul Ulama itu beliau sangat anti sekali. Jangan merokok. Bukan berarti kalau ada ulama yang merokok kami tidak setuju. Nah itu pendapat mereka. Oh itu guru itu merokok, sidin, wali. Merokok itu untuk mengurangi daripada majidub beliau, karena kalau sidin kada merokok, nang dilihat kita ini bisa monyet, babi, apa-apa kah. Jadi ada orang begitu tuh wali itu. Ya, ini bukan wali hendak umpat-umpatan juga, bolang kenal benar nang kayak peguruan. Lebih kenal lagi dari guru, rokoknya lebih harat dari guru, ngaku wali pulang. Bahasanya makoli-makoli lagi. Ya lah kuliah. Jadi tolong dijaga kewibawaan kata ulama. Kenapa? Karena didoakan malaikat tadi tidak pantas kalau ada orang yang memakai bolang lalu dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Apalagi pakai bolang masuk diskotik, kurang pas itu. Ya, anak mau apa di situ? Lepas dulu bolang itu. Kami kemarin terakhir cerita nih ya, kami bulik kemarin lewat Bangkok, transit di Bangkok. Sekalinya pas hendak ke Indonesia, di-delay pesawatnya 2 hari, paksa tinggal di Bangkok. Ya, kami pas sampai di bandara Bangkok itu kan lawas di pesawat, hendak buang hajat. Bukan kami memang hendak buang hajat. Sekalinya pas betakai, mana semprotannya ini? Tidak ada semprotannya, tidak ada airnya. Ya Allah, paksa betisu. Setelah betisu kayak ada linyak-linyak begitu. Kenapa? Karena di Bangkok tuh bukan orang Islam, kebanyakan bukan orang Islam. Susahnya cari. Makanan kita susah. Banyak babi. Sini ada babi, sana babi, susah. Cari restoran orang Islam, minta pesankan aja lawan kawal, pesankan, cari dikirimkan ke hotel.
Kalau ada bisa makan juga, bumbunya kayak apa rasanya. Nah, hendak bulik lewat Singapura, lewat ke Singapura Balikpapan. Jadi bulik begitu di bandara pakai baju gamis, kopi aja bang. Tapi rasa sakit kepala, supan juga. Jangan tahu begini pakai baju biasa aja. Kenapa? Apa berhamburan di paha-paha? Bebinya tuh pakai baju tuh nang kelihatan belahan dada tuh nah. Ya Allah supannya. Jangan tahu tadi kada memakai baju ini baju biasa aja kita. Bingung kita. Ya. Nah, tapi ya begitulah modelnya. Mana berbau, awaknya orang tuh bau, orang Bangkok tuh enggak tahu kah bau. Jangankan penumpangnya, pramugari lewat di depan kita bau awaknya, bau apakah? Mungkin karena faktor makanan ya, makanan yang macam-macam aja lah. Kalau jengking, jangkrik, makan di macam-macam buah-buahannya makan, berbau awaknya. Nah, ala kulli hal seperti itu ya. Nah, itu yang kita sebutkan tadi, sunnah daripada sunnah Nabi adalah memakai imamah. Jadi usahakan kita berusaha memakai imamah bolang tadi sekurang-kurangnya pada saat kita melaksanakan salat. Kalau agak bagaimana begitu salat di masjid pakai bolang, maka waktu kita di rumah salat sunnah kita dianjurkan untuk memakai bolang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita bertemu di kesempatan yang lain dan kami minta maaf langsung jalan karena di pesantren kami ada majelis taklim. Oh ya, sedikit informasi, di pesantren kami ada program baru. Kami akan menggratiskan anak-anak yang ingin belajar di pesantren kami. Ada 2 kategori yang kami gratiskan. Jadi siapa tahu ada yang punya keluarga, tetangga dan sebagainya, informasikan ini. Siapa itu? Yang pertama anak yatim. Anak yatim ini kita akan gratiskan dengan 2 syarat. Yang pertama, anak yatim itu meninggal bapaknya. Jelas lah ya, meninggal bapaknya yang umurnya belum balik. Artinya masih tingkat SD, dari tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6. Karena di pesantren kami itu ada tingkat seperti itu, tingkat SD-nya. Cuman di pesantren namanya ULA dan ada ijazahnya. Karena yang disebut yatim itu anak kecil yang meninggal bapaknya. Kalau sudah ganal itu bukan yatim lagi. Ini kayak kita nih. Ini kita bukan yatim lagi. Nah, yatim piatu macam-macam ya sudah. Jadi anak kecil. Yang kedua, syaratnya mamanya itu tidak menikah lagi. Kalau seandainya menikah lagi mamanya, baik nikah siri apalagi nikah resmi, maka yang bertanggung jawab bukan kami. Yang bertanggung jawab adalah bapak tirinya. Karena sebaik-baik orang yang menyantuni janda itu adalah dengan menikahinya. Jadi kalau ada orang menyantuni janda, mana yang paling baik guru? Menyantuni kah menikahi? Menikahi. Kenapa? Karena kalau menyantuni itu bisa jadi sunnah, tapi kalau menikahi maka memberikan nafkahnya itu bukan lagi sunnah, melainkan wajib. Tapi kalau seandainya menikahi janda yang mati laki lah, yang kita bicarakan mati laki bukan janda cerai. Nah, dan sebaik-baik menyantuni anak yatim adalah menjadi ayah tirinya. Ini dengan menikahi ibunya berarti dia otomatis dapatkan 2 pahala. 1, menyantuni anak yatim. 2, menyantuni jandanya tadi. 2 dobelnya. Dan aku kata Nabi dengan orang yang kafirul yatama yang menanggung anak yatim di surga seperti ini kata Nabi. Nabi menunjukkan telunjuk lawan jari tengah. Artinya dekat bandar nih di surga lawan aku. Maka beruntunglah pian-pian yang menikahi janda nang mati lakinya. Nah, jadi kalau ada anak yatim dengan kategori tadi ya masih tingkat SD, kemudian mamanya tidak menikah lagi, maka insya Allah kami gratiskan dan ada memang ada dana khusus untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian yang kedua, du'afa, orang yang tidak mampu, kami akan gratiskan dari tingkat SD, SMP, SMA di pesantren kami dengan 2 syarat. Yang pertama, menunjukkan surat memang ada du'afa. Kalau orang kita di Balikpapan apa namanya? Kartu gakin ya. Nah, ada tunjukkan itu kami terima. Yang kedua, anaknya tidak bermasalah.
Kalau anak yang ngerokok, bisa ngelem, malam begadang, main anak geng, anak motor, jangan dimasukkan ke pesantren. Membuat kacau aja itu. Itu dimasukkan di rehabilitasi aja itu. Nah, jadi anak-anak yang bujur, yang kepingin jadi guru, jadi ulama, penerus dakwahnya Nabi, ini yang kita terima. Jadi kalau ada 2 syarat tadi kita terima. Nah, jadi tolong diinfokan kepada siapapun juga, anak yatim dan duafa kami gratiskan. Bahkan nanti kami usahakan kalau dia berhasil mau ke sekolah ke Tarim, kita akan carikan dana beasiswa untuk bisa ke Tarim. Karena ada 4 orang santri kami yang habis Idul Fitri kemarin berangkat, itu kami carikan dana untuk beasiswa di sana dan dapat, alhamdulillah. Ada yang dapat 25 juta ya, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.